Baik, sebelum kelas online editing konten video pendek kami mulai, izinkan kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur atas limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Amin ya robbal alamin. Baik, salam kenal semuanya. Saya Eka Ferdiana dari Divisi Pendidikan Dana Pusat Afin selaku MC pada siang hari ini. Izinkan kami juga untuk menyapa yang sudah hadir di ruang Zoom kelas online. Selamat siang dan selamat datang. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifki Eskom selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Bapak. Selanjutnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Hidayat selaku General Manager Yayasan Dana Pusat Afin. Selamat siang Bapak, selamat datang. Dan juga yang terhormat Bapak Muhammad Rifki Rifkudin selaku instruktur pelatihan dari PPKD Jakarta Selatan. Juga selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan siang hari ini. Yang hari ini kita, Dana Pusat Afin, berkolaborasi kembali dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam kolaborasi yang ketiga ini, kita mengadakan kelas online dengan tema editing konten video pendek selama 5 hari ke depan. Tujuan dari kelas online ini yaitu berbagi ilmu tentang konsep video, ide video, perencanaan konsep visual, produksi konten video, editing video, evaluasi pre-post production, dan juga publikasi konten video digital. Baik, mari kita awali kelas online kita untuk yang hari pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, kita akan memulai kelas online hari pertama, editing konten video pendek yang akan dipandu oleh Kak Zainuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Ya, salam kenal saya semuanya. Saya Juni sebagai moderator kelas online editing konten video pendek. Insya Allah selama 5 hari ke depan, kelas online ini akan ditemani oleh instruktur dari PPKD Jakarta Selatan, yaitu Bapak Muhammad Rifki Rifkudin. Untuk lebih kenal, saya akan membacakan CV beliau. Oke, saya bacakan profil dari Bapak Muhammad Rifki Rifkudin. Beliau adalah lulusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro yang saat ini menjadi instruktur ahli pertama di PPKD Jakarta Selatan. Menguasai penggunaan beberapa software editing video. Kemudian pengalaman kerja beliau yaitu Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan, instruktur ahli pertama Mei 2019 sampai dengan saat ini, yaitu instruktur smartphone video editing, melakukan pemasaran lulusan pelatihan kerja, membangun jaringan dengan perusahaan penggunaan jasa tenaga kerja. Kemudian sebagai pengalaman kerja di Sistem Support Officer, yaitu Holitek Karya Anak Indonesia Mei 2018 sampai dengan April 2019, yaitu dengan mensupport testing interface aplikasi, support keluhan teknis pelanggan, kemudian support database program. Adapun skill profesional yaitu dengan video editor yaitu Adobe Premiere Pro, kemudian Compositional, MATLAB atau NS2. Mungkin teman-teman
inilah beberapa sekilas tentang CV beliau. Insya Allah kelas online ini akan membahas tentang konsep video, ide video, perencanaan konsep visual, produksi konten video, editing video, evaluasi post production, publikasi konten video digital. Nah, mungkin itu beberapa tema yang akan kita bahas, yang kita akan bahas dengan Pak Rifki hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Rifki untuk memaparkan materinya selama 40 menit. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya izin share screen ya. Oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat jelas. Pak Ibu, pergerakan slide apakah terlihat? Lihat Mas. Lihat ya pergerakannya. Oke deh. Wajah gantengnya kelihatan. Oke, teman-teman, di sini ada berapa orang ya? Pesertanya ya, Bu Lia, Mas Zainuddin. Di sini ada 24 orang, Pak. 24 orang. Iya. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal ya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rifki, biasa dipanggil Rifki. Nah, tadi sedikit CV saya sudah diinformasikan oleh Pak Zainuddin. Saya merupakan sarjana teknik elektro di UNDIP. Nah, dan ya sedikit pengalaman ya. Oke, teman-teman, saya diminta untuk share ke teman-teman terkait konten video pendek yang selama 5 hari dari hari ini sampai dengan hari Jumat. Saya akan nge-guide teman-teman ya, bagaimana teman-teman bisa menghasilkan konten video pendek dari praproduksi, produksi sampai dengan post production. Paket lengkap ini ya teman-teman ya. Paket lengkap, kalau biasanya saya diminta ngajar di smartphone video editing aja, itu di post-pro-nya. Nah, kali ini teman-teman berkesempatan untuk dapat dari praproduksi sampai dengan post-pro. Jadi 3 tahapan itu lengkap teman-teman dapatkan. Oke, kita sharing sedikit teman-teman untuk peraturan dan K3 dalam kelas ya. Oke, teman-teman, saya minta aktif ya bertanya atau memberikan tanggapan apabila diminta dalam sesi ini ya. Oke, nah untuk teman-teman juga perhatian karena kita melalui Zoom meeting ya. Melalui Zoom meeting itu kadang kita duduk lama terus berhadapan dengan layar. Teman-teman harus perhatikan juga ya posisi duduknya ya. Posisi duduk, jarak dengan monitor supaya teman-teman nggak cepat lelah nih. Oke, sebelum masuk ke topik teman-teman, oke, ada beberapa video nih teman-teman, boleh disimak dulu ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Dulu pernah punya keinginan untuk jadi video editor. Tapi apa daya, kemampuan belum juga cukup. Tapi semua berubah semenjak tahu PPKD Jakarta Selatan. Jangankan video editing, di sini juga dilatih untuk produksi film ataupun video.
Sekarang kemampuanku bisa menunjang keinginanku. Terima kasih PPKD Jakarta Selatan. Oke ya teman-teman. Nah kurang lebih kita 2 hari ke depan kita belajar nih gimana sih bisa buat konten video seperti video-video tadi yang disampaikan ya teman-teman. Mulai dari cerita sampai nanti editing dan publikasi videonya nih. Oke. Nah di konten video pendek ini tujuan pelatihan kita ini untuk membuat konten video pendek sesuai dengan konsep yang telah dipersiapkan sebelumnya. Manfaatnya tepat sasaran dalam penyampaian pesan pada pembuatan video pendek. Nah, dalam 5 hari ini, teman-teman, saya manggilnya teman-teman ya. Teman-teman aja ya, saya manggilnya ya. Kita supaya lebih nggak usah terlalu formal ya, teman-teman ya. Wajahnya soalnya saya lihat serius-serius banget. Recording stopped. Wajahnya Mas Recording Fadil, in progress. Wajahnya Mas Jawad juga ya. Oke, jangan terlalu serius-serius teman-teman, kita santai ya, have fun ya di sini ya, belajarnya ya teman-teman ya, supaya teman-teman ilmunya masuk juga ya. Saya juga tadi diinfokan Pak Rifki nih, bahwa pesertanya nih dari berbagai daerah ya, dari Bandung tadi, dari Bogor, Jember, luar biasa ya teman-teman ya, kita bisa dipertemukan di satu acara seperti ini ya. Oke, nanti di hari pertama teman-teman, hari ini kita bareng-bareng nih belajar terkait konsep video dan ide video itu. Di hari kedua nanti kita belajar di perencanaan konsep visual. Nah masuk ke hari ketiga, ya hari ketiga ini saya bilang cukup berat nih untuk teman-teman nih, karena kita masuk di produksi videonya nih. Kita sudah masuk di produksi video dan hari keempat juga cukup berat nih teman-teman karena masuk di editing video. Nah, sebelum masuk di hari ketiga dan hari keempat, fundamentalnya teman-teman akan diberikan di hari pertama dan hari kedua ini. Nah, mohon nanti teman-teman simak baik-baik fundamentalnya, karena fundamentalnya kalau tidak diterapkan di hari ketiga dan hari keempat, maka hasilnya bisa kurang maksimal ya, teman-teman ya. Jadi nanti di hari pertama kedua, jika ada yang ditanyakan terkait fundamentalnya seperti apa, boleh nih, feel free ya, saya ya teman-teman ya, bisa ditanyakan. Nah di hari kelima nanti kita publikasi konten video digital, tanya jawab dan evaluasi teman-teman ya. Oke. Nah boleh teman-teman boleh nanti ini saya share di chat ya. Kita polling sebentar ya teman-teman ya. Boleh dibuka link yang saya share di chat teman-teman. Nah teman-teman boleh isi polling tersebut ya. Kita tunggu kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Oke, yang pertama perangkat yang digunakan untuk merekam gambar, ada yang menggunakan kamera ya, yang selanjutnya ada yang pakai smartphone. Sudah diisi semua teman-teman pollingnya? Ada yang belum? Yang pertama? Sudah Kak, sudah diisi. Sudah ya, oke. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, di sini ada 14. Rata-rata berarti pakai smartphone ya, teman-teman ya. Oke, yang pakai kamera 2 orang. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya ya di Mentimeter ini ya. Oke, jadi terpetakan nih teman-teman nih. Mana yang pakai kamera, mana yang pakai smartphone ya. Oke. Nah, di pelatihan ini, media pelatihan kita, kalau teman-teman yang tadi pakai smartphone, boleh pakai smartphone, yang punya kamera untuk merekam, boleh pakai kamera ya. Itu bebas teman-teman, nanti saya bantu guide bagaimana pakai smartphone ya. Kalau pakai kamera mungkin lebih mudah teman-teman. Nah, bagaimana memaksimalkan di smartphone nanti akan kita pelajari ya di hari ketiga. Nah, untuk aplikasi editornya teman-teman, kalau yang pakai smartphone boleh nanti download di VN Video Editor atau di KineMaster ya. Itu boleh di-download itu. Kalau yang punya PC untuk editing, monggo silakan. Kalau mau pakai Adobe Premiere, monggo ya teman-teman ya. Nah, untuk pengambilan gambar
teman-teman bisa didukung dengan mikrofon clip-on opsional ya itu ya teman-teman. Kalau ada yang punya clip-on atau mikrofon lainnya, monggo silakan. Kalau yang nggak punya, pakai speaker internal dari kamera atau smartphone nggak masalah. Nah, untuk menunjangnya lagi, kalau ada yang punya lighting, monggo pakai. Kalau enggak, nanti bisa dibantu sama cahaya matahari atau lampu ruangan. Nah, cuma kalau untuk lampu ruangan ini akan sangat terbatas ya teman-teman ya dalam pencahayaan. Oke, di hari ini kita belajar tentang pengantarnya dulu teman-teman. Kenapa sih video? Gitu. Boleh ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau sharing nggak satu atau dua orang? Kenapa sih teman-teman mau belajar video pendek? Emang ada apa sih dengan video tersebut? Boleh, kalau boleh satu perempuan, satu laki-laki ya. Monggo teman-teman. Oke, ada yang bersedia? Oke, kalau ya, Saya monggo. coba ya. Ya, Ya. boleh, Bu. Ya. Ya, Dan saya. Oh, siapa dulu? Oke, boleh Bu Jusi dulu ya. Iya, iya. Nanti setelah itu Pak Tio ya. Oke. Video itu memberikan visual yang jelas dengan isinya gitu, dan sangat visual sehingga orang mudah untuk menerima isi konten itu sendiri gitu, dan sangat menarik gitu. Oke, terima kasih Bu Jusi. Jadi menurut Bu Jusi video itu visualisasinya itu bisa menyampaikan pesan ke orang lain dengan sangat mudah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan menarik. Dan menarik. Oke, terima kasih Bu Jusi. Oke, selanjutnya Pak Tio tadi ya. Tunggu Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, menurut saya video itu bisa menyampaikan pesan itu secara cepat, lengkap, dan tidak butuh waktu lama gitu, dan terarah daripada sekedar teks. Kalau teks ya kan itu kan harus baca gitu, dan orang bisa dikatakan bahwa satu video atau beberapa menit dalam video itu mewakili ribuan kata. Kalau saya sih berpikirannya ke situ gitu kan. Itu jadi video pendek aja itu sudah ini gitu. Lebih cepat menyampaikan pesan dengan lebih menarik gitu. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Tio ya. Jadi video itu lebih cepat menyampaikan pesan, hanya dengan beberapa detik video aja bisa mewakili banyak teks ya atau banyak pesan ya Pak Tio ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tio. Nah teman-teman sebelum masuk kenapa video, boleh dong kalau ada nggak yang pernah atau punya pengalaman produksi video, ngerekam sampai dengan ngedit, ada nggak teman-teman? Kalau ada boleh raise hand aja teman-teman. Kalau Ada nggak? merekam nggak pernah sih Kak, tapi kalau ngedit kayak film-film pernah. Oh ngedit film, ngedit Iya, profesional atau ngedit. gimana Mas? Kenapa? Ngedit profesional atau seperti apa Mas? Kalau Mas profesional Mustafa ya? enggak juga sih. Oke, ada Mbak Cutisa juga ya? Iya, Oke. kalau saya kebetulan hampir setiap hari upload Instagram gitu, TikTok, terus Facebook, ngerekam juga, sama ini juga foto-foto dikumpulin jadi video. Oke. Oke, jadi beberapa sudah ada pengalaman ya teman-teman ya. Oke, lebih enak lagi kita jadi belajarnya ya. Oke, kenapa sih video? Nah, kalau dari statistik, yang pertama, video marketing diambil dari Render Forest ya, sumber dari Render Forest. Video membantu bisnis untuk meningkatkan brand awareness-nya aja 70%. Nah, tadi buat Bu Cutisa mungkin punya marketing ya, punya produk yang dijual atau gimana? Iya, Atau betul. hanya Kebetulan saya relawan, jadinya ada yang disampaikan gitu. Oke,
Ya, jadi itu juga meningkatkan brand awareness ya teman-teman ya. Iya. Dari statistik ini brand awareness-nya dari video bisa ditingkatkan sampai dengan 70%. Dan 85% dari people mengatakan bahwa video membantu mereka mengkoneksikan dengan brand lebih efektif ya. Nah, ada juga statistik teman-teman dari kata data, 90% orang Indonesia akses YouTube dalam 1 bulan terakhir di 2020. Nah, kita tahu ya bahwa YouTube ini kan platform video ya teman-teman ya, baik itu video pendek dari YouTube Short ataupun video panjangnya sendiri ya teman-teman ya. 94% orang Indonesia, banyak ya jumlahnya ya teman-teman ya. Ini merupakan potensi bagi teman-teman nih, bagi pegiat media sosial atau yang memproduksi video ya, bahwa mereka bisa menyampaikan sesuatu kepada orang dengan jumlah yang sangat besar nih teman-teman melalui video gitu ya. Nah, ini merupakan satu kesempatan besar ya bagi yang memiliki skill video untuk bisa menyampaikan pesan kepada banyak orang, baik itu pesan marketing ataupun pesan-pesan lainnya. Nah, kenapa video? Di Januari sama juga bahwa 93,8% itu angkanya cukup tinggi ya. Jadi yang diakses itu paling tinggi YouTube ya teman-teman ya, di mana YouTube itu memang spesial untuk video ya teman-teman ya. Angkanya cukup tinggi, ini peluang banget untuk kreator ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke materi teman-teman. Apa itu video? Nah, video merupakan kumpulan gambar yang tersusun sehingga membuat sebuah visualisasi gerakan. Nah, tadi ada Mbak Cutisa ya, tadi video gambar dikumpulkan jadi satu. Nah, itu dibuat sebuah video. Kurang lebih seperti itu. Cuma kalau untuk video itu sendiri merupakan gambar sekuensial ya. Gambar yang berurutan digabungkan dalam satu frame sehingga membuat visualisasi gerakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman bisa imajinasikan bahwa di frame pertama, frame kedua, frame ketiga, frame keempat, sampai dengan frame ke-8, kalau digabungkan jadi satu, teman-teman bisa imajinasikan bahwa itu adalah gambar seekor anjing yang sedang melompat ya. Nah, sebenarnya dalam video itu sendiri merupakan susunan frame-frame itu sendiri, teman-teman. Susunan frame-frame. Nah, sehingga membuat visualisasi gerakan. Nah, kalau untuk yang akan terjun ke profesional nantinya mungkin punya cita-cita sebagai editor video ya, frame-frame itu sangat penting untuk presisi teman-teman. Ketika mengedit nantinya satu frame itu sangat penting ketika dalam pengeditan sebagai presisi dalam pengeditan teman-teman, dalam memvisualisasi sebuah informasi. Nah komponen video kurang lebih ada 3, ada gambar, teks, audio. Gambar itu melalui video, foto, logo dan sebagainya. Kalau diilustrasikan dalam gambar yang ada, bahwa gambar ini bisa dari orang-orang yang ada dalam video, bisa kalau ada logo bisa di sebuah logo ditaruh di video tersebut. Nah, untuk yang kedua teks. Nah, teman-teman, teks ini bisa yang namanya subtitle yang pertama. Subtitle kurang lebih seperti divisualkan dalam gambar ini, tapi tolong ya Pak diproses sampai dengan pemeliharaannya. Nah, itu yang dinamakan subtitle. Ada juga lower third, ada juga title, ada juga credit, teman-teman. Nah, yang ketiga audio. Audio itu bisa dalam sebuah narasi ya, misalkan video percakapan. Nah, itu narasinya atau dubbing, voice over, bisa juga sound effect, teman-teman. Bisa juga dengan background. Kurang lebih itu 3 komponen video. Kita masuk ke video pendek. Teman-teman, biasanya video pendek ini didefinisikan dengan durasi 1 menit. Itu biasanya ya yang biasa ditemukan ya. Tapi nggak ada nih standar bakunya, durasinya itu nggak ada bahwa video pendek itu didefinisikan dengan durasi di bawah 1 menit. Itu mungkin didefinisikan bisa saja dari 2 kategori nih teman-teman. Yang pertama YouTube Short ya, biasanya itu kan di bawah 1 menit ya. Atau Instagram Reels ya di bawah 1 menit.
Oke, tapi nggak ada nih standar durasi yang bakunya nih bahwa harus di bawah 1 menit atau 1 menit ke bawah. Nah, umumnya diatur pada kompetisi atau lomba. Biasanya durasi itu biasanya di bawah 5 menit, bahkan ada yang di bawah 30 menit, itu durasi video pendek. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat singgung tahapan produksi video di awal nih teman-teman nih. Dari praproduksi, post produksi sampai dengan post pro nih, teman-teman nih. Nah, yang pertama pre-production teman-teman nih. Teman-teman nanti akan belajar di pre-production ini yaitu pengembangan ide, pembuatan skenario, dan perencanaan biaya dan peralatan. Nanti masuk di hari berikutnya teman-teman dengan produksi, yaitu pengambilan gambar dengan kamera ataupun smartphone. Nah, yang terakhir post-produksi, editing, penataan suara, penambahan efek, scoring musik, sampai dengan color grading ya teman-teman ya. Jadi tahapan produksi video ini ada 3 ini teman-teman. Nah, ini 3 ini akan kita pelajari di 5 hari ini. Nah, kita masuk di materi pertama, yaitu di ide cerita. Kenapa kita belajar ide cerita sih teman-teman? Karena diharapkan setelah teman-teman belajar di ide cerita ini, teman-teman bisa membuat perencanaan ide cerita video pendek dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pesan yang ingin disampaikan. Nah, manfaatnya teman-teman bisa tepat sasaran dalam pembuatan perencanaan ide cerita video pendek. Oke. Nah, esensi pembuatan video ini teman-teman, itu semua itu tentang menceritakan sebuah cerita ya. Teman-teman ya, video itu menceritakan sebuah cerita. Nah, video itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Bentuknya bisa video dokumentasi gitu teman-teman ya, atau video promosi produk, atau video vlog ya teman-teman ya, vlog sekarang yang mungkin lagi tren ya. Nah, sebenarnya semua itu menceritakan sebuah cerita ya. Mungkin teman-teman dokumentasi wedding aja ya. Dokumentasi wedding kan menceritakan sesuatu juga ya. Atau jurnalistik itu juga menceritakan sesuatu teman-teman. Event itu marketing ya. Marketing juga teman-teman menceritakan sesuatu ya, bahwa ingin menceritakan bahwa produk dari teman-teman ini bagus, berkualitas. Nah, itu salah satu esensi pembuatan video untuk menceritakan sesuatu ya. Jadi yang harus teman-teman tanamkan bahwa video itu menceritakan sesuatu ya. Jadi bukan visualnya yang visual seperti apa yang mau kita tampilkan, bukan, tapi pesan seperti apa yang mau kita sampaikan. Dan nanti visualnya sendiri yang akan mengikuti teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bagaimana sih pencarian dan pengembangan ide. Nah, mungkin untuk belajar teknisnya edit video, terus pengambilan gambar, produksi video itu sebenarnya lebih mudah ya, karena teknisnya sudah ada. Nah, yang sulit itu bagaimana sih di awal pencarian dan pengembangan idenya, video seperti apa sih yang mau dibuat. Nah, kadang kita mentok di situ ya, video seperti apa sih yang ingin dibuat, atau video seperti apa sih yang menarik untuk penonton, teman-teman. Oke, kita akan pelajari, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa melihat tren saat ini. Contohnya riset dan banyaknya lihat referensi video populer saat ini ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus belajar banyak dari media sosial yang ada nih, informasinya sangat mudah diakses teman-teman. Teman-teman bisa lihat tren saat ini seperti apa sih. Nah, tren itu bisa teman-teman adaptasikan di konsep video yang ingin teman-teman buat. Yang kedua, bidang kemampuan yang paling disukai. Oke, tadi juga sudah disampaikan ketika sambutan ya. Salah satu contohnya adalah video yang populer itu salah satu YouTuber itu konsepnya makanan ya, review makanan dan lain-lain ya. Oke, itu salah satu bukti bahwa pencarian dan pengembangan ide bisa melalui bidang kemampuan yang paling disukai, paling kuat ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman juga contohnya kalau suka komedi bisa fokuskan nih konten teman-teman di komedi, kalau yang mau vlog ya teman-teman ya. Bisa di bidang kemampuan yang teman-teman sukai. Oke, yang selanjutnya evaluasi dari hasil praktek nih. Kadang dari video yang sudah dibuat menghasilkan ide baru untuk pengembangan ke depannya. Oke, selanjutnya bisa dari konsep ATM, konsep sederhana, amati, tiru, modifikasi, belajar lagi hal baru,
Oke, teman-teman bisa mengembangkan ide dari metode tersebut. Nah, pencarian dan pengembangan ide teman-teman nih, untuk mendapatkan atensi teman-teman ya. Atensi itu yang perlu diperhatikan itu teman-teman fokus pada menjawab permasalahan penonton nih. Permasalahan audiens atau permasalahan target penonton yang teman-teman inginkan. Oke, contohnya nih teman-teman nih, kalau marketing ya, contohnya ketika promosi sabun muka. Oke, misalkan ada permasalahan nih, permasalahannya harus irit air nih. Nah, teman-teman punya brand, punya produk nih, produk sabun cuci muka nih teman-teman nih. Nah, teman-teman bisa pasarkan soft selling nih. Nggak usah terlalu frontal bahwa teman-teman menjual sabun cuci muka ini. Nggak. Gitu. Teman-teman jawab dengan permasalahan bahwa ada permasalahan bahwa irit air nih, sabun cuci muka ini bisa menjadi salah satu solusi ketika mau cuci muka nih. Konsepnya bisa orang mau cuci muka, starter pack-nya cuma aduk sama sedikit dari sabun cuci muka. Gitu. Tapi ditampilkan juga nih brand sabun cuci muka teman-teman. Tapi hasilnya bisa bagus di cuci muka tersebut. Atau contohnya ketika sekarang kan pandemi misalkan. Nah, salah satu contohnya bisa nih 5 tips Zoom meeting misalkan. Salah satunya muka harus bersih dong ketika tampil di layar walaupun via online. Nah, contohnya bisa pakai sabun cuci muka yang teman-teman punya. Itu sih kurang lebih ya teman-teman ya. Pencarian pengembangan idenya bisa sampai seperti itu. Oke. Nah, pencarian pengembangan ide juga bisa dari 3 hal nih teman-teman nih. Riset yang lagi hit saat ini, dari apa yang dilihat sekitar kita, atau kegelisahan nih teman-teman nih. Kegelisahannya misalkan tadi bisa ya, kegelisahannya harus Zoom meeting teman-teman, tapi mukanya kotor, bisa pakai sabun cuci muka ini. Oke. Atau teman-teman nih, ada konsep 5W1H. yang mungkin sudah biasa ya teman-teman ya, what, where, when, who, why, how. Nah, konsep ini teman-teman nih bisa diterapkan di video teman-teman nih. Bagi yang itu marketing, vlog, dan lain-lain, itu bisa menceritakan 5W1H ini. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke. Biasanya ini untuk nge-gain atensi dari, kalau video marketing, dari target audiens ya, sehingga dia bisa tahu produknya itu apa, sampai dengan bagaimana produk itu bekerja, sampai dengan bisa di mana dibeli produk tersebut, teman-teman. Nah, kalau di vlog, teman-teman, ini bisa menceritakan sesuatu sampai bagaimana sesuatu tersebut. Nah, kalau di berita, video jurnalistik, dokumentasi, dan lain-lain, ini yang sangat umum dipakai ya. Kalau video berita, teman-teman, dari apa, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, sampai dengan bagaimana kejadian terjadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman, untuk beberapa konsep tersebut? Masih aman ya? Ya. Slide-nya boleh mundur sekali nggak? Tadi yang fokus permasalahan. Ah ya, ini. Oke, kalau saya terlalu cepat boleh diinformasikan ya, teman-teman ya. Oke, kita next. Ini salah satu contohnya, teman-teman. Sebentar. Boleh nanya? Oh ya, monggo Pak. Maaf tadi ini apa namanya berisik, jadi saya agak samar ini dengernya. Ya, saya ini kan ya apa namanya Android developer gitu kan. Nah, video editing saya tertarik ketika melihat ini apa namanya profil dari Mas, yaitu ada smartphone editing video. Nah, hasil training di sini apakah bisa diterapkan di smartphone gitu ataukah di media lain? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Tio. Jadi nanti kita untuk pengambilan gambar sampai dengan editing itu bisa menggunakan smartphone Pak, untuk produksi video. Untuk kategori biasa ya, kategori biasa kita untuk vlog dan lain-lain, video marketing
yang belum sampai ke tahap profesional itu masih bisa menggunakan smartphone ya. Itu Pak. Jadi kita pelajaran ini kita pakai smartphone juga. Oke. Kalau Android developer enak ya Pak ya, bisa sharing, bisa konsep videonya kegelisahannya dari misalkan dari bugs yang sering ditemukan Pak ya. Nah, itu bisa tuh Pak dijadikan sebuah konten Pak. Gitu ya Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum saya tampilkan teman-teman untuk contoh 5W1H ya. Ini salah satu vlog. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kabupaten Purbalingga dan saya akan mengunjungi salah satu museum yang ada di sini. Langsung aja yuk ikuti saya. Saat ini aku sedang berada di depan Museum Soegarda, tepatnya di sebelah utara alun-alun Purbalingga. Nah, aku akan melihat peninggalan sejarah yang ada di Purbalingga. Nah teman-teman, untuk masuk ke museum ini nggak perlu ngeluarin uang loh, karena masuknya gratis. Di sini ada 2 ruang pamer, yaitu ruang pamer 1 dan ruang pamer 2. Nah, tahu nggak sih, nama museum ini diambil dari nama tokoh pendidikan nasional yang ada di Purbalingga, yaitu Soegarda Purbakawaca yang lahir di Desa Perigi, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Di museum ini ada beberapa koleksi seperti koleksi dari Tosan Aji yang meliputi pedang dan tombak. Nah, uniknya museum ini ada wayang suket, karena wayang yang dibuat menggunakan suket atau rumput. Jenis rumput yang digunakan yaitu rumput kasuran. Kenapa sih disebut rumput kasuran? Karena rumput tersebut hanya dapat ditemukan di bulan Suro saja, teman-teman. Teman-teman, di sini juga ada gelang batu zaman Neolitikum yang merupakan situs perbengkelan terbesar di Asia Tenggara loh. Nah teman-teman, aku paling tertarik dengan pedang. Pedang ini menganut gaya Timur Tengah yang sangat jarang dan langka ditemukan. Nah, ini diyakini sebagai peninggalan oleh Eyang Singadipa, yaitu prajurit Diponegoro. Nah, itu tadi teman-teman koleksi yang ada di museum. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan ya. Jangan lupa kalau ke Purbalingga, kunjungi Museum Soegarda. Ya, kurang lebih itu ya. Kurang lebih itu teman-teman untuk konsep 5W1H. Contoh videonya. Nah, tadi kita bisa tahu 5W1H-nya ya. Apa itu museum Soegarda, di mana letaknya ya. Teman-teman sampai bagaimana cerita dan lain-lain ya. Itu salah satu contoh video 5W1H, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke. Yang pertama, teman-teman, untuk pengembangan itu bisa menggunakan salah satu rumus konsep 5W1H yang barusan tadi kita paparkan. Yang kedua, teman-teman bisa melalui konten sketsa yang bercerita nih, teman-teman. Nah, ini biasa banyak dipakai oleh video kreator ya, teman-teman ya. Video kreator bagaimana rumus cerita ini, karakter, tujuan, halangan. Oke, supaya kita bisa belajar contoh kasus ya teman-teman ya. Contoh kasus boleh nggak ini? Boleh nggak ada yang punya tujuan untuk marketingin produk nggak dalam pelatihan ini? Ada nggak video sebagai
media, marketing produk. Boleh teman-teman share, boleh kalau ada. Selain Mbak Cutisa tadi, mungkin Mas Jawad. Mas Jawad, tujuannya apa Mas untuk belajar konten video pendek ini Mas? Iya. Ya, jadi kebetulan saya ini salah satu staf dari TV swasta, jadi saya bisa untuk sering terlibat dari editing dari video maupun ya desain grafis Mas. Nah di sini juga saya sering terlibat di kayak konferensi nasional internasional di kampus ini. Saya sendiri yang edit Mas, jadi sekali 2 kali itu saya rasa butuh skill tersendiri terkait dengan packaging atau dengan cara bagaimana membuat sesuatu yang lebih menarik gitu. Walaupun itu hanya sekedar misalnya dari rekaman dari Oke, jadi biasa ini ya Mas ya, ngedit untuk perusahaannya ya, kurang lebih itu ya. Lebih ke institusi pendidikan Mas. Kenapa Mas? Kampus. Sorry. Kampus. Oh kampus, oke. Suaranya Mas Jawad jauh. Mungkin dari apa namanya kualitas mic-nya ini kurang bagus kayaknya. Suaranya agak kurang jelas Mas ya. Oke, mungkin kalau Mas Jawad nih, kalau untuk kampus biasanya lebih cocoknya itu konten di 5W1H Mas ya. Itu ya. Ya, lebih ke situ sih. Oke. Nah, kalau untuk konten, oke sebentar ya teman-teman nih, sebentar. Assalamualaikum, saya Irma. Saya ingin mengajak para donatur berdonasi melalui aplikasi Dana Musadafin. Langkah pertama, download aplikasi Dana Musadafin di Play Store. Buka aplikasi dan pilih program yang ingin didonasikan. Masukkan nominal donasi, klik donasi, klik bayar sekarang. Lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Untuk mengetahui riwayat donasi, kamu dapat melihat di menu donasi saya. Ayo berdonasi di Dana Musadafin. Donasi lebih mudah, hidup jadi berkah. Oke, kalau untuk yang konten sketsa bercerita ini bisa juga untuk nge-gain attention dari penonton. Kalau kita mau menyampaikan sebuah informasi atau mau marketingin produk deh contohnya ya. Oke, dengan rumus karakter, tujuan, halangan, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya video pendek berikut ya, teman-teman ya. Kamu beneran gak mau pajang foto keluarga di sini? Buat apa? Ya buat inget sama keluarga lah. Ya, kita kan tidur satu kasur. Nggak mungkin juga aku suatu pagi bangun tidur ngeliat kamu sama anak-anak terus aku bilang, kalian siapa ya? Pasti aku inget lah. Lagian di handphone kamu kan juga udah tuh foto keluarga kamu pasang jadi wallpaper. Jadi di handphone boleh? Boleh. Ya, udah ya. Oke. Kamu beneran gak mau pajang foto itu ya teman-teman ya. Nah di sini ada dari salah satu komika ya teman-teman ya, video dari salah satu kreator dari Mas Raditya Dika teman-teman. Di sini pakai konsep tersebut ya, karakter, tujuan, halangan. Karakternya ini istrinya ingin supaya ada foto keluarga yang dipajang ya. Karakternya istrinya, tujuannya ingin ada foto dipajang di temboknya ya teman-teman ya. Nah halangannya suaminya nggak mau. Oke. Halangannya suaminya nggak mau nih teman-teman nih. Sampai dengan akhirnya di akhir supaya ada komedinya ya. Supaya ada komedinya itu smartphone-nya
yang ditempel di tembok ya. Nah, kurang lebih itu untuk karakter tujuan halangan teman-teman ya. Untuk contoh videonya. Oke, karakter tujuan halangan ini bisa teman-teman adopsi kalau teman-teman mau ngejual brand atau produk teman-teman nih. Oke, karakter tujuan halangan atau sketsa tadi bisa teman-teman tambahkan dengan solusi. Dengan solusi atau contohnya brand sebagai hero teman-teman ya. Nah, contohnya seperti video berikut teman-teman. Dulu pernah punya keinginan untuk jadi video editor. Tapi apa daya, kemampuan belum juga cukup. Tapi semua berubah semenjak tahu PPKD Jakarta Selatan. Jangankan video editing, di sini juga dilatih untuk produksi film ataupun video. Sekarang kemampuanku bisa menunjang keinginanku. Terima kasih PPKD Jakarta Selatan. Oke, kurang lebih seperti itu contohnya teman-teman. Jadi karakter tujuan halangan solusi. Karakternya siapa sih? Nah, karakternya di video ini Salsabila ya, salah satu peserta pelatihan multimedia teman-teman. Oke, tujuannya nih, Salsabila pengen jadi video editor. Halangannya teman-teman. Halangannya skill editingnya belum mumpuni nih. Oke, muncullah di situ solusi atau brand hero-nya yaitu PPKD Jakarta Selatan, teman-teman. Jadi Salsabila punya skill dari belajar pelatihan di PPKD Jakarta Selatan sehingga bisa menjadi seorang video editor. Gitu ya teman-teman ya, itu salah satu konsepnya ya teman-teman ya. Oke, jadi dalam pembuatan video ini pesan yang disampaikan nggak langsung direct dari awal ya, nggak. Gitu. Lebih soft lagi sehingga penonton bisa mengikuti alur video tersebut ya. Jadi nggak langsung, ayo ikut pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bahwa ada dulu nih ceritanya ada sebuah karakter punya tujuan tapi ada halangan nih. Nah, baru muncul brand hero-nya. Gitu ya. Nah, ini contohnya bisa lagi teman-teman kalau yang mau promosi misalkan ada yang punya sekolah misalkan ya contohnya ya. Misalkan ada yang punya sekolah contohnya bisa dengan lulusan tersebut yang sudah sukses ya. Atau misalkan lulusan tersebut misalkan sekarang bekerja sebagai kimiawan ya. Nah, itu bisa dulu saya praktek kimia di sekolah A. Sekarang saya bisa menjadi kimiawan di PT ABC dan sebagainya. Nah, belakangnya bisa terima kasih bla 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 atau berkat sekolah ini sehingga saya bisa bla 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 bla. Jadi bisa di akhir membuat produk tersebut sebagai solusi atau brand hero ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Aman ya teman-teman ya, bisa ngikutin ya, nggak terlalu cepat ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aman, Mas Saleh? Saya mau tahu dong Mas Saleh tujuan belajar video ini, Mas. Untuk apa Mas ya? Oke. Kalau saya melihat itu banyak konten-konten YouTube ya, orang pada sukses gitu ya. Apa aja masuk di YouTube itu apa aja. Jadi saya tuh kayaknya ada peluang menambah pemasukan atau menambah ilmu. Nah, saya tuh pengen
ya itu ada tambahan penambahan, paling tidak ada pemasukan lah buat di rumah gitu ya, selain dari kerja. Sementara kepengennya ya, ya begitu, pengen ada tambahan gitu, itu aja. Oke. Ya, terima kasih Mas Saleh. Nah, teman-teman di hari pertama ini teman-teman bisa sharing ya. Bisa mungkin kalau teman-teman yang punya, Pak, saya pengen buat buat video tentang produk ini, atau Pak, saya pengen pengen buat vlog atau konten nih, kira-kira pakai rumus yang mana yang masuk, atau ada masukan nggak, boleh teman-teman. Ini di hari pertama ini justru teman-teman mengembangkan ide teman-teman nih, pengen dibuat seperti apa sih video teman-teman nantinya sampai dengan bisa menjadi sebuah video pendek di akhir pelatihan. Gitu ya teman-teman ya. Lebih enak teman-teman sharing ke saya gitu, teman-teman mau ngapain sih, apa sih yang mau teman-teman kejar dalam video ini, apa yang pengen teman-teman buat nih, sehingga kita bisa sharing nih, bisa sharing salah satu solusinya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Saleh. Dari Mbak Cutisa Resen, ada yang mau disampaikan Mbak? Monggo. Iya, kebetulan karena saya memang lagi banyak berkecimpung di medsos. Kalau misalnya itu baru harapan video itu kan, misalnya gini, sosok figur, saya lagi mengidolakan sosok figur itu, tapi ingin figur itu jadi gitu kan. Berarti kan itu belum terjadi. Berarti hanya memperkenalkan sosok, itu gimana? Memperkenalkan sosok dalam hal apa ini Mbak? Dalam hal ininya dia, kehebatan dia, positifnya dia gitu, sehingga orang tertarik dengan figur itu gitu. Oh, oke. Ya, itu biasanya ini sih Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Biasanya itu nanti eh, bisa melalui sebuah pesan Mbak. Sebuah pesan dalam sebuah rangkaian ya. Dalam sebuah rangkaian itu bisa menggunakan kegelisahan yang ada Mbak. Permasalahannya apa sih? Misalkan Mbak, misalkan dari eh, ranjau ya, teman-teman ya, ranjau misalkan di jalan Mbak ya. Kalau ada ranjau di jalan, itu bisa kita ambil gambar, shoot ranjaunya aja nih. Ranjau di jalan tersebut, sampai dengan ranjau tersebut kena kaki orang, kena dengan ban sepeda orang, kena dengan ban motor orang. Tapi ranjau tersebut itu dibiarin aja, nggak dipindahin. Nah, di akhir ranjau tersebut dipindahin sama anak kecil nih, Mbak. Dipindahin, dibuang sama anak kecil, baru pesan itu disampaikan. Pesan itu disampaikan bahwa mindahin ranjau di jalan itu jadi sebuah pahala loh gitu. Nah, itu bisa diterapin juga nih di contoh yang video Mbak siapa namanya, Mbak Cutisa ya, sorry. Dari video Mbak Cutisa nih, misalkan nih, apa sih kelebihan dari orang tersebut, atau apa sih kebaikan yang ingin disampaikan dari sosok figur tersebut nih Mbak. Nah, sebelum masuk ke kelebihannya itu, masuk dulu di kegelisahan yang orang-orang rasakan gitu Mbak. Kurang lebih gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, ada yang mau share lagi rencana video yang pengen dibuat seperti apa sih? Gitu. Boleh nih kita nanti cariin konsepnya teman-teman ya, kurang lebih seperti Mbak Cutisa tadi ya. Jadi dapat sebuah gambaran konsep. Saya boleh minta saran ya. Saya tuh yang intinya sih sebagai guru ekonomi itu apa ya, kita udah terbiasa, maksudnya selalu harus menggerakkan murid itu dengan speaking. Nah, selama ini saya kan selalu ambil ya video-video yang menarik gitu kan. Nah, saya ingin bikin sendiri itu karena disesuaikan dengan tema yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama untuk speaking. Terus yang kedua juga saya beberapa kali memasukkan video ke channel pribadi itu tentang pembelajaran itu sendiri. Nah, supaya pas saya tidak ada atau murid bisa senantiasa mengulang kembali materi saya. Itu sih yang utama. Kalau yang lainnya bisnis sih, tapi yang saya pengen tuh itu. Gitu. Oke deh. Ya, terima kasih Bu share-nya. Mungkin kalau itu sih bisa
ekonomi ya, Ya, ekonomi bisa pelajarannya ekonomi akuntansi ya. ekonomi akuntansi di SMA, SMK SMA. atau SMA. SMA. Oke. Di SMA itu bisa ice breaking-nya ya, ice breaking juga bisa seperti ini sih Bu ya. Bisa visual, bisa bukan ice breaking maksudnya itu supaya bisa gain attention, bisa Bu pakai buat konten sketch yang bercerita nih bahwa akuntansi itu bisa sebagai solusi apa loh gitu ya, bahwa akuntansi itu sebenarnya peluang kerjanya banyak loh, itu bisa Bu ya, dari rumus cerita tersebut bahwa ada karakter A, tujuannya ini, halangannya ini, solusinya akuntansi tersebut ya, bahwa akuntansi tersebut peluang kerjanya sekarang banyak loh, bisa seperti itu Bu ya. Kalau untuk ice breaking video sih itu sebenarnya balik lagi Ibu mau nyampein apa nih di ice breakingnya gitu sih. Mau nyampein bahwa akuntansi ini seperti apa, bisa dimasukkan di komedi akuntansinya seperti itu Bu ya. Ya. Wah, untuk motivasi gitu kan, misalnya kan sekarang kemarin G20 itu kan banyak dibahas ya tentang ekonomi. Nah itu nyambung misalnya dengan pembangunan ataukah dengan inflasi, dengan itu maksudnya. Supaya anak tuh tertarik mempelajari sesuatu. Iya Bu, oke. Terima kasih. Ya, itu bisa dipakai dua konsep ini Bu. Bisa di dua konsep. Yang pertama 5W1H, itu kalau ini frontal dari apa itu akuntansi, bagaimana perkembangan dan lain-lain. Nah, tapi kalau mau yang lebih soft itu bagaimana ada sebuah karakter, tujuannya, misalkan mau jadi akuntan, halangannya itu dia nggak punya, atau ada karakter nih Bu. Karakter lagi ngeliat bahwa akuntansi itu peluangnya gede. Ibu bisa tampilkan ada video G20, ada video menampilkan inflasi dan lain-lain. Nah, sementara orang ini tujuannya pengen punya penghasilan atau pengen punya kemampuan nih. Oke, halangannya dia nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, bisa dimasukkan solusinya bahwa akuntansi itu sebagai brand hero-nya. Gitu. Jadi visualnya bisa menampilkan visual G20 dan lain-lain bisa. Oke, ya, makasih. Sama-sama. Bayang. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum, nah ini ada satu tambahan. Kalau saya ini tujuannya itu untuk memasarkan ini jasa pembuatan web atau Android gitu ya. Itu Mas konsepnya Mas. Oke Pak, terima kasih Pak Tio. Ini malah kalau yang sudah punya skill seperti itu enak Pak. Saya punya senior dulu di Undip itu, kalau nggak salah namanya Mas Agung Pak. Dia itu di bidang web developer Pak. Nah, cara jualannya itu juga dari media sosialnya, Pak. Dari media sosialnya dia punya skill, dia jual dari modal video-video pendeknya, Pak. Video-video pendeknya sehingga orang-orang bisa tertarik dan dia dapat project dari video tersebut, Pak. Enak malah kalau sudah punya kalau punya keahlian, Pak. Dan bisa Bapak buat di situ konten-konten terkait ininya, Pak. Terkait skill yang Bapak punya, Pak. Gitu. Untuk gain attention pertama yang Bapak bisa lakukan pembuatan video itu bisa dengan karakter, tujuan, halangan, solusi, atau dalam sebuah konsep kegelisahan apa sih, Pak, gitu dari seorang kegelisahan apa sih dari seorang developer, Android developer khususnya, Pak. Misalkan bugs-bugs tertentu yang sering dialami ini, Pak. Yang sering dialami bugs-bugs tertentu. Nah, Bapak nanti kasih solusi kenapa bugs itu bisa terjadi. Gitu, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di awal ketika bisa gain attention dari situ, Pak, itu akan masuk komunitas tersendiri, Pak. Orang-orang yang belajar Android developer akan masuk ke situ, Pak. Nah, itu yang akan membangun attention sendiri, Pak, untuk pasar ke depannya. Gitu, Pak. Bisa dimulai dari kegelisahan-kegelisahan tersebut. Atau tips dan trik setelah itu bisa, Pak. Karena kalau langsung masuk ke tips dan trik, Pak,
Setahu saya sekarang ini sudah banyak sekali ya. Banyak sekali tips dan trik yang disampaikan, tapi nggak banyak juga ya viewersnya ya. Tapi kalau masuk dari kegelisahan yang ada, Pak, biasanya itu lebih banyak lagi viewersnya, bisa gain attention lebih cepat, Pak. Gitu untuk channel Bapak. Gitu. Oke, Pak. Bisa dipahami, Pak? Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau belum, masuk di pembabakan cerita. Kalau untuk pembabakan cerita ini biasanya untuk film atau sketsa-sketsa yang sudah matang. Biasanya dia ada perkenalan, konflik, sama konklusi ya. Ini biasanya diperankan dalam sebuah adegan. Ini tambahan untuk teman-teman aja ya, untuk pembabakan cerita ini ya. Oke, pembabakan cerita juga biasanya bisa diterapkan di video pendek ya. Misalkan ada seseorang pegiat sampah, terus ada orang buang sampah sembarangan, terus konklusinya bisa mengajak orang tersebut supaya nggak buang sampah sembarangan lagi, akibat dari ada sebuah kejadian yang bikin orang tersebut trauma dan lain-lain. Itu bisa dibuat seperti itu ya. Kalau untuk 3 babak cerita ini. Jadi babak pertama perkenalan, kedua konflik, ketiga konklusi. Oke, nah kita ada beberapa contoh video pendek lagi teman-teman. Kalau untuk yang marketing, contohnya di video berikut. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Oke, dari video ini teman-teman, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan nih di video 30 detik iklan dari sebuah. Hai guys. Nah, yang pertama teman-teman, ketika memvisualkan sebuah produk di sini, ini video minuman bersoda ya teman-teman ya, ketika memvisualkan tersebut dan ada sebuah pesan yang disampaikan, ini harus sinkron. Contohnya produk minuman segar ini. Dari sound effect guys, ya. Ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite dari sound effect, dari visual dia ada esnya, itu bisa menyampaikan secara bawah sadar ya, bahwa ini minuman segar loh. Nah, ini yang teman-teman perlu terapkan juga nanti di video pendek teman-teman ya, bahwa visual itu bisa nyampai ke kita, ke bawah sadar kita, bahwa minuman segar itu biasa didefinisikan dengan adanya es atau suara-suara menyegarkan itu ya. Sprite kemasan pas di salah satu sekali minum. Salah satunya tadi ya di video minum, sound effect bahwa minumnya segar banget sih. Itu bisa ya teman-teman ya. Oke, itu video yang pertama. Nah, ini video yang kedua, teman-teman. Ini cerita tentang jarak dan rindu. Kebetulan saja, pemerannya adalah aku dan kamu. Kata orang, semua sudut Jogja itu romantis. Kataku, di sini banyak kenangan manis. Segala sudut kota mungkin telah banyak berubah, namun cerita kita tak kunjung indah. Seperti aku, kota ini tak pernah rela melepasmu. Ia selalu ada, menunggu hadirmu.
malam, rindu yang tak kunjung temu. Atau mungkin perkara waktu saja yang tak tentu. Jangan resah, Jogja tak pernah pindah. Mungkin hanya kau saja yang tak lagi singgah. Oke, ini salah satu contoh. Sebenarnya dia mau menyampaikan Yogyakarta itu loh. Yogyakarta ini seperti ini, banyak objek wisata, cuma diambil dari biasanya itu kegelisahan anak muda ya, anak muda banget ya di sini ya ceritanya ya. Nah, supaya nge-gain attention dari anak muda tersebut, di Yogyakarta banyak juga loh tempat-tempat yang berkesan. Nah, ini salah satunya dibuat cerita versi cerita anak muda ya. Cerita anak muda dikemas dengan berbagai visualisasi indahnya Yogyakarta, objek wisata Yogyakarta. Nah, itu bisa seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Tentang ide cerita. Masih fundamental nih ide cerita nih. Nanti teman-teman ide cerita ini biasanya... Saya mau nanya. Iya. Itu kalau misalnya mau cari bahan gitu, misalnya bahan footage video gitu buat pembukaan atau akhir video, dan untuk lagu-lagu background itu biar kita nggak kena copyright atau hak kita di YouTube, itu gimana ya, Mas? Oke, nah ini nanti sebenarnya bahasan ini kita bahas nih teman-teman nih di hari ketiga dan keempat nih, nanti kita bahas di mana aja sih teman-teman bisa dapat background free copyright ya, Creative Commons dan lain-lain lisensinya itu bisa di mana aja, bisa di mana juga dapatkan teman-teman video footage ya, footage free copyright dan lain-lain untuk mendukung visualisasi teman-teman nih. Oke, itu bisa juga nih teman-teman didapatkan di mana aja. Nanti kita bahas di ketiga sama keempat, pertemuan ketiga sama keempat. Cuma untuk gambaran sedikit ke teman-teman nih, di YouTube sendiri dia akan ada library untuk audio library ya. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin audio library baik itu background dan sound effect. Tinggal teman-teman lihat lisensinya. Nanti gimana cara ngeliat lisensinya kita lihat di pertemuan keempat kalau lisensi YouTube itu ya. Oke, kalau untuk video ada beberapa situs-situs video seperti Pexel dan lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan keempat ya. Bisa didapat di mana. Nah, itu untuk mendukung footage teman-teman nih. Gitu, sehingga kalau dikomersialin nanti video teman-teman bagi yang ingin punya channel atau vlog atau jual ke kliennya itu nggak kena copyright gitu, nggak dituntut royaltinya. Itu ya Mas Rofiki ya? Iya Pak, kasih ya Pak. Oke, sama-sama Mas. Ada lagi? Nah, biasanya nih teman-teman nih ide cerita di awal nih kepikiran banyak dan lain-lain, tapi ketika eksekusi yang lebih sulit nih. Sehingga nanti ketika eksekusi banyak berubah plannya nih. Bikin ini aja, bikin ini aja. Tuh. Tapi ujung-ujungnya karena idenya itu teman-teman anggap sepele, teman-teman nggak matangkan, jadi pesannya nggak tersampaikan. Rata-rata seperti itu teman-teman. Ketika saya belajar pertama kali juga seperti itu. Jadi pesannya nggak tersampaikan karena idenya kurang kuat. Itu ya teman-teman ya, yang perlu diperhatikan. Oke, nah saya ada contoh satu lagi yang bisa menjawab. Mas, ya. Bagaimana kita bisa mengukur ide itu kuat tidaknya gitu? Ada alatnya? Oke, kalau itu sih Pak, kalau punya channel itu gampang sih Pak. Punya channel ditonton banyak orang nggak? Itu ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Itu sih. Nah, salah satu nge-guide-nya supaya gimana sih video tersebut berpotensi bisa menghasilkan viewers yang banyak, bisa menyampaikan pesan ke penonton lebih efektif, Pak. Nah, tadi ada dua cara tersebut ya. Yang pertama kalau dari rumus konsep 5W1A, yang kedua itu rumusnya sketsa yang bercerita, Pak, karakter, tujuan, halangan, sama solusi. Nah, fokus utamanya dalam menerapkan dua konsep tersebut bisa diambil dari 3 permasalahan penonton, Pak. Yang pertama, riset yang lagi hit saat ini, apa sih yang lagi hit saat ini? Misalkan ada lokasi-lokasi hit saat ini, Pak. Gitu. Yang kedua bisa dari
apa yang dilihat dari sekitar kita, Pak. Yang lebih mudah aja, apa yang bisa dilihat dari sekitar kita. Yang ketiga, dari kegelisahan saat ini. Apa sih kegelisahannya nih? Misalkan kita lelah di depan layar itu Zoom meeting. Nah, itu kasih solusi berupa A, B, C. Atau kasih sebuah brand yang teman-teman punya sebagai solusi. Itu bisa seperti itu, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya, itu pengaruh nggak sama kayak algoritma penonton itu dari pemilihan judul, topik, untuk supaya ke FYP viral gitu kan, kadang ada tulisan FYP viral, algoritmanya itu bagaimana? Apa dan tadi pelajari juga? Iya, terima kasih, Mbak. Nanti kita belajar di hari ke-5 ya, kurang lebih itu kalau untuk publikasi di media sosial, kita belajar di hari ke-5. Nanti kita belajar karakteristik ya, kita share sedikit karakteristik media sosial. Iya, terima kasih. Oke, ada lagi, teman-teman? Oke, kalau belum, saya mau share satu video lagi, teman-teman. Nah, ini contoh video pendek. Nah, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rofiki juga. Oke. Keindahan alam menyentuh jiwa. Yap, Indonesia namanya. Destinasi wisata sampai dengan keindahan lautnya. Alam Indonesia mampu menyejukkan jiwa. Ayo, explore Indonesia. Oke, itu kurang lebih teman-teman ya. Nah, ini Mas Rofiki ini salah satu video yang footage-nya ini dari internet semua, Mas. Bisa dikemas dalam video seperti ini, cuma ditambahkan voice over-nya aja. Gitu. Nah, video ini juga ujung-ujungnya ngajak supaya explore Indonesia ya. Ada pesan yang disampaikan bahwa Indonesia itu indah, ayo dong explore. Bisa seperti ini ya, teman-teman ya. Tetap ada ajakan di akhirnya ya, teman-teman ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, teman-teman? Aman ya, aman masih dicerita ya, teman-teman ya. Nah, supaya bisa menggambarkan lagi ke teman-teman, bisa teman-teman ada praktis ya. Teman-teman bisa membuat ide cerita. Ada beberapa kesimpulan, teman-teman. Yang pertama, esensi pembuatan video adalah untuk menceritakan sesuatu kepada penonton. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diceritakan ya, teman-teman. Yang kedua, ide cerita ini bisa diwujudkan dalam konsep 5W+1H atau konten sketsa yang bercerita. Cuma ini nggak mutlak, teman-teman. Banyak rumus-rumus lain. Cuma dua ini yang bisa digunakan, teman-teman, dalam pembuatan video teman-teman ya. Oke, nah, tadi saya sudah singgung praktis ya teman-teman ya, supaya teman-teman ada latihan ya, ada latihan. Nah, ada sedikit tugasnya buat teman-teman nih. Teman-teman bisa buat konsep video pendek yang teman-teman inginkan dengan ketentuan konsep video dapat menggunakan konsep ide cerita yang telah dipaparkan. Yang kedua, tugas dibuat gini aja, gambaran kasarnya aja ya, dibuat di Word, Excel, atau Excel, bebas teman-teman. Nah, durasi video nih, nanti
teman-teman estimasiin ide cerita teman-teman nih durasi videonya maksimal 3 menit aja ya, jangan terlalu panjang ya. Oke. Nah teman-teman rata-rata di sini pakai Google Gmail semua ya, ada yang nggak pakai Gmail nggak? Ada Gmail semua ya? Iya pakai. Kalau ada nanti saya share link Google Classroom teman-teman. Teman-teman bisa saya share di grup chat ya. Saya share di grup chat. Ini nanti teman-teman bisa klik. Oh, ada grup juga yang Mbak Lia ya. Boleh nanti di-share. Boleh di-share Mbak. Nanti saya share ke Mbak Lia juga ya. Untuk link classroom-nya. Jadi nanti teman-teman bisa download materi di situ, bisa mengumpulkan tugas di situ ya. Di Google Classroom itu ya teman-teman ya. Oke, nanti maksimal teman-teman besok jam 9 pagi ya, supaya saya bisa cek juga sebelum masuk ke materi berikutnya ya teman-teman ya. Oke, misalkan contohnya kalau yang mau pakai karakter tujuan halangan, dibuat aja judulnya seperti apa, karakternya siapa, tujuannya apa, halangannya apa, terus solusinya seperti apa. Atau kalau mau pakai 5W1H, apa, bla 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 bla, sampai dengan bagaimana produk atau cerita tersebut gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Aman ya? Paham. Ya. Itu tugasnya baru bikin konsepnya aja ya, belum bikin videonya langsung. Oh iya Pak, Mas konsepnya aja dulu ya. Nanti kita buat videonya nanti di hari ketiga ya. Nanti setelah ini besok teman-teman siapin dulu perencanaan visualnya seperti apa. Nanti hari ketiga baru produksi video. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Mas, ini tugasnya ini 1-3. Nah, itu videonya nggak perlu, berarti kan 1-2 aja ya? Iya Pak, jadi tugasnya satu aja Pak, buat konsep video pendek, cuma ada 3 ketentuan Pak. Yang pertama bisa pakai konsep video pendek yang telah dipaparkan. Ketentuan kedua, tugasnya dibuat di Word atau Excel. Ketentuan ketiga, durasinya itu dibayangkan aja Pak, bahwa buat video tersebut durasinya maksimal 3 menit nih Pak. Kadang kalau di kelas-kelas lain sebelumnya Pak, ada yang liar nih Pak, bahwa video itu hasil akhirnya memang buat konsep dulu di awal ya Pak, buat konsep tapi hasil akhirnya 7 menit, 10 menit, nah itu terlalu lama Pak. Gitu. Dibayangkan aja yang bisa durasi video maksimal 3 menit dulu. Gitu. Oke, ada lagi? Aman ya teman-teman ya. Oke, sebelum ditutup teman-teman, ada sebuah kalimat dari Francis Ford Coppola, yaitu you have to really be courageous about your instinct and your ideas. Otherwise, you will just knuckle under and things that have been memorable will be lost. Teman-teman, nah teman-teman harus apa namanya? Teman-teman harus penasaran di insting dan ide teman-teman ya, harus berani ya. Harus berani di insting dan ide teman-teman yang pengen teman-teman buat. Kalau enggak, teman-teman akan hanya menyerah nih teman-teman. Dan sesuatu yang bisa terjadi dan bisa dikenal itu akan selamanya hilang teman-teman. Itu ya teman-teman, jadi harus berani dengan ide teman-teman ya. Itu ya. Oke, ya mungkin itu saja dari saya Mas Zainuddin untuk hari ini Mas ya. Oke, siap. Ya, monggo saya kembalikan Mas ke Mas Zainuddin. Oke, terima kasih Bapak Rizky. Oke, terima kasih teman-teman. Ini waktunya kita sudah habis. Kita masih ada beberapa hari lagi. Mohon bersabar, ditahan dulu pertanyaannya. Saya rasa ini materi hari ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat, bisa dibilang sangat daging banget ya bagi teman-teman semua. Oke, karena waktu sudah habis, mungkin saya
Zainuddin sebagai moderator, saya undur diri. Selanjutnya acara saya serahkan kepada host Mbak Lia. Silakan Mbak Lia. Baik, terima kasih Mas Zainuddin. Terima kasih Mas Rifki atas pemaparan materi sesi pertama ini. Untuk peserta, kami sudah chat di room chat Zoom untuk absensi sesi pertama. Silahkan untuk isi absennya. Kemudian ada informasi bahwasanya kita juga ada door prize menarik untuk para penanya yang memang kita seleksi. Dan diharapkan untuk peserta semua bisa aktif, interaktif dari awal sesi sampai akhir nanti karena kita punya door prize menarik nih. Nah, kemudian pengumuman yang lain, apakah ada tambahan dari Pak Rifki untuk sesi selanjutnya hari besok? Oh, cukup sih paling ini sih tambahan yang tadi link di Google Classroom sehingga teman-teman nanti bisa upload file di Google Classroom itu aja ya. Upload tugasnya ya. Oke, baik ya. Kita harapkan untuk peserta bisa menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkan tugas tepat waktu agar nanti bisa kita lanjutkan kembali sesi berikutnya. Nah, baik, karena ini waktunya sudah habis, hari pertama ini alhamdulillah sudah lancar. Kita masih punya 4 hari ke depan. Untuk para peserta yang masih penasaran dan perlu mengupas lebih detail tentang kelas online editing konten video pendek ini, tetap stay tune, tetap aktif di kelas kita, dan harapannya on time. Besok kita ketemu lagi hari Selasa ya, Pak Rifki ya, dan teman-teman peserta lainnya. Terima kasih atas partisipasinya untuk peserta semuanya di kelas online hari ini. Kita tutup kelas sore ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok hari Selasa tanggal 22 November pukul 14 waktu Indonesia Barat. Harapannya sebelum pukul 2 peserta sudah masuk room chat ya, room Zoom meeting ya, agar kita bisa on time memulainya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.